Sosok Hayati Nufus, wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu, SDIT, Al-Izzah Serang, Banten. Hayati Nufus viral tolak program makan bergizi gratis, MBG. Video viral Hayati Nufus saat menolak program MBG di sekolah anaknya. Aksi keberadaan itu menjadi bahan perbincangan setelah diunggah akun Instagram, seperti @fakta.indo, pada Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Ia menilai program MBG seharusnya ditujukan kepada siswa kurang mampu, sehingga tidak cocok dijalankan di SDIT Al-Izzah Serang yang tergolong sekolah elit. Kenapa mesti MBG itu di SDIT Al-Izzah? Dilihat dari sudut pandang manapun sangat tidak rasional, katanya dalam video viral. Terlepas dari berita di atas siapa sosok, dikutip dari Instagram pribadinya @ayat.hayatinufus, Hayati Nufus diketahui berprofesi sebagai seorang bidan. Ia memiliki gelar Sarjana Terapan Kebidanan, STR, KEP, dan Sarjana Kesehatan Masyarakat, SKM. Perempuan yang akrab disapa Bidan Aya ini juga mendirikan sebuah fasilitas kesehatan yang diberi nama Aya Klinik di Jalan Raya Serang nomor 15, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Aya Klinik melayani poli umum, poli gigi, poli kebidanan, dan laboratorium. Bidan Aya cukup dikenal di dunia maya. Ia mempunyai akun TikTok @ayahayatinufus dengan 136.000 pengikut. Bidan Aya aktif membuat video edukasi terkait kesehatan, utamanya masalah ibu hamil, melahirkan, hingga parenting. Sesekali dirinya juga memamerkan kebolehannya dalam urusan tarik suara. Bidan Aya lewat akun media sosialnya menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui video viral terkait penolakan MBG menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Diketahui pernyataan tersebut keluar dari mulut Hayati Nufus saat diundang Wali Kota Serang, Budi Rustandi untuk audiensi membahas persoalan MBG, pada Senin, tanggal 29 September tahun 2025, lalu. Bidan Aya menegaskan, video bukan dirinya yang merekam, bahkan ia baru sadar setelah viral. Memohon maaf sebesar-besarnya atas statement yang mungkin menyakiti banyak pihak akibat salah dalam pemilihan diksi. Dan karena keterbatasan ada bagian-bagian yang mungkin juga tidak beres diupload oleh media yang bersangkutan secara utuh di media sosial. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan malpersepsi, terlepas dokter itu semua, tetap benar bahwa harus lebih baik dalam menyampaikan aspirasi baik secara terbuka maupun tertutup, tulisnya. Bidan Aya kemudian menegaskan, tidak menolak adanya program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan tidak tepat sasaran jika MBG diadakan di SDIT Al-Izzah Serang. Tidak menolak program MBG, namun mempertanyakan alasan yayasan mengadakan MBG di sekolah anak yang notabene dikenal dengan sekolah swasta yang berbayar cukup lumayan di daerah kami, dan dianggap oleh sebagian orang sebagai sekolah elit di daerah kami. Sedangkan masih banyak sekolah yang lebih membutuhkan. Dan sebelum ada MBG sekolah anak sudah ada catering dan berjalan baik-baik aja, tegasnya. Wali murid itu kemudian menyinggung taraf ekonomi orang tua siswa di SDIT Al-Izzah Serang yang sudah menengah ke atas. Ia menyebut, para orang tua memiliki sopir pribadi yang bertugas mengantarkan anaknya ke sekolah. Maaf, sebagian besar anak-anak Al-Izzah sopirnya satu-satu. Kalau kumpul wali murid rata-rata, bawa Pajero Fortuner, harganya 700 juta rupiah itu. Sopirnya satu-satu sebulan, gajinya 3 juta rupiah, kata dia. Wali murid ini juga menyinggung soal MBG untuk golongan orang tak mampu saja. Semula ia bercerita saat mendapatkan curhatan dari sang anak terkait MBG. Anak saya bertanya, "Bunda, memang boleh kita makan MBG? Bukannya MBG untuk anak gak mampu? Emang Bunda merasa tidak mampu ya, sampai aku makan MBG?" katanya mengulang obrolan dengan sang anak. Wali murid itu kemudian memilih merogoh kocek sendiri untuk jasa catering daripada anaknya harus makan MBG. Ia menegaskan, MBG tidak tepat sasaran jika dijalankan di SDIT Al-Izzah Serang. Kenapa mesti MBG itu di SDIT Al-Izzah? Dilihat dari sudut pandang manapun sangat tidak rasional, tandasnya. Hingga hari ini, Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025, video wali murid tolak MBG sudah ditonton lebih dari 400.000 kali di akun Instagram @sipalinggarisbawah Serang.
Warganet ikut meramaikan dengan berbagai komentarnya. Ada yang pro dan kontra terkait penolakan MBG di sekolah elit. Warganet menilai MBG adalah program pemerintah yang tidak melihat taraf ekonomi di sebuah sekolah. Sedangkan warganet lain ada yang setuju-setuju saja dengan wali murid itu. Sekretaris Yayasan Sekolah Dasar Islam Terpadu, SDIT, Al-Izzah Serang, Wawan Mulyana memberikan tanggapan terkait video viral. Ia menegaskan, penolakan MBG datang dari segelintir wali murid, yakni hanya 25% dari total keseluruhan. Sementara 75% wali murid setuju dengan adanya program ini. Penolakan dari wali murid itu hal wajar, ungkap Wawan, dikutip dari tribunbanten.com. Wawan menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pembina untuk membicarakan program MBG di SDIT Al-Izzah Serang. Meskipun demikian, ia menekankan, setiap anak baik di sekolah elit maupun lainnya sama-sama berhak mendapatkan MBG. Kita di yayasan tujuannya mengawal kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa makan bergizi gratis itu hak anak-anak bangsa Indonesia, tambahnya. Wawan dalam kesempatannya juga memastikan dapur MBG yang menyuplai makanan ke SDIT Al-Izzah Serang sudah sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional, BGN. Dapur MBG kini telah siap beroperasi, tinggal menunggu hasil koordinasi dengan Dewan Pembina. Dapur MBG ini sampai sekarang pertama sudah ada kepala dapurnya. Kepala dapur itu dikirim dari BGN, sudah ada. Tinggal pelaksanaannya dari bagian pusat. Kapan bisa dilaksanakan, itu tergantung bagian pusat. Dapurnya sudah diverifikasi semaksimal mungkin, sesuai standar BGN, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.